Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alat potensiometri untuk memenuhi tugas mata kuliah farmasi instrumen. Perkenalkan, saya Raden Aulia Laifakusuma dengan NIM P20630122030 dari kelas 1A Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah, lalu apa sih potensiometri itu? Potensiometri adalah pengukuran analitik kimia berdasarkan perubahan potensial atau jumlah elektron dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu analit. Seperti gambar yang ada di sampingnya, itu merupakan salah satu contoh alat potensiometri. Fungsi dari potensiometri ini yang pertama, mengukur potensial sel, mengukur pH larutan, menentukan titik akhir titrasi, dan menentukan konsentrasi ion. Nah, untuk prinsip kerja dari alat potensiometri ini adalah didasarkan pada mekanisme sel elektrokimia, di mana ion H terlibat dalam reaksi kimia sel untuk menentukan konsentrasi ion ionik dalam larutan, sehingga dengan cara ini memperoleh pH yang sama. Ketika diinginkan untuk mengukur pH dengan potensiometri, potensiometer dan elektroda yang digunakan pertama adalah perangkat untuk menentukan pH, sedangkan yang kedua didasarkan pada kombinasi elektroda referensi dan untuk pengukuran lain yang peka terhadap analit. Potensiometri ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya analisis yang murah, dapat digunakan pada larutan yang berwarna dan keruh, waktu analisis yang sangat cepat dan akurat. Tetapi potensiometri ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu nilai potensial yang diukur dapat berubah secara reversibel terhadap kereaktifan dari ion tertentu. Untuk komponen alat potensiometri ini ada 4 komponen, yaitu yang pertama, sumber arus DC. Sumber arus DC ini digunakan untuk arus searah, lalu yang kedua, elektroda. Elektroda digunakan untuk membaca suhu larutan, lalu yang ketiga, recorder. Recorder ini berfungsi untuk membaca atau mencatat besaran pH larutan atau beda potensial. Lalu yang keempat, tahanan geser. Tahanan geser ini berfungsi untuk menstandarisasi sebuah larutan. Lalu untuk cara pengoperasian alat potensiometri ini, yang pertama, tekan sekali tombol power yang berada di sebelah kanan atas. Lalu yang kedua, jika sudah muncul tulisan ready, lalu setting suhu pada bagian bawah monitor. Lalu yang ketiga, kalibrasi alat dengan larutan penyangga. Lalu yang keempat, atur alat dengan cara menekan tombol mode hingga muncul tulisan MV. Lalu yang kelima, celupkan alat ke larutan yang diuji, tunggu sampai muncul tulisan ready pada layar monitor, lalu catat berapa volt yang berada di layar. Setelah selesai menggunakan alat potensiometri, bersihkan dengan menggunakan Aquades, lalu matikan alat dengan menekan tombol power hingga layar monitor mati. Nah, di salah satu cara pengoperasiannya harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan larutan penyangga. Lalu apa sih kalibrasi itu? Kalibrasi adalah untuk memastikan apakah alat tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk cara kalibrasinya sendiri yaitu bilas elektroda dengan Aquades, lalu lap dengan tisu kering, masukkan elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 7, setelah itu bilas kembali dengan Aquades dan keringkan dengan menggunakan tisu kering, lalu masukkan kembali elektroda ke dalam larutan penyangga dengan pH 4, lalu bilas kembali elektroda dengan Aquades dan dilap menggunakan tisu, lalu tekan tombol enter bolt jika kalibrasi telah selesai. Nah, untuk menjaga alat potensiometri ini perlu dilakukan perawatan dan pembersihan. Cara perawatan dan pembersihan ini cukup simpel ya. Yang pertama, cuci elektroda dengan menggunakan Aquades, lalu dielap menggunakan lap atau kain basah, lalu dielap kembali menggunakan lap kering, lalu masukkan kembali ke dalam box. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai cara penggunaan alat potensiometri ini, dapat disimak video berikut ini. Bilas dengan air terlebih dahulu, itu keringkan dengan tisu. Ambil larutan yang akan dipakai. Larutan yang dipakai adalah larutan yang telah diketahui pH-nya. Kali ini, kami menggunakan larutan dengan pH 4. Tempatkan ujung batang di dalam larutan. Tekan tombol kal untuk memulai kalibrasi. Setelah selesai, angkat batang dan simpan kembali larutan tadi. Angka yang didapat adalah 4, sesuai dengan pH larutan. Bilas batang dan keringkan kembali dengan tisu. Masih kalibrasi, kali ini kami menggunakan larutan dengan pH 7. Tempatkan ujung batang di dalam larutan, tekan tombol kal untuk memulai kalibrasi.
Bacaan selesai saat terdengar bunyi bip. Tekan tombol data untuk melihat data dari pembacaan tadi. Wah, ini langkah yang sama seperti sebelumnya. Tekan tombol lain. Setelah selesai, tutup kembali lalu periksa alat-alat. Jangan lupa matikan alatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.